Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari jahat, bebas dari kegelapan. Dan nama Yesus Ilham dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom Pak Daud. Nah, shalom Michael. Kita udah lama gak ngobrol meskipun di acara Zoom. Karena pelayanan kita sama-sama banyak Pak Daud ya. Pak Daud sehat semua? Sehat semua. Gak batuk? Aman udah. Nah Pak Daud sempat viral beberapa saat yang lalu. Pernyataan Pak Daud tentang Februari. Nah ini benar-benar kejadian Februari. Kita disuruh doa, tapi saya ingat ada satu harapan yang Tuhan berikan lewat perkataan Pak Daud. Yaitu kalau kita berdoa, Tuhan bisa tolong bangsa kita ya Pak Iya. Daud. Gimana itu Pak Daud? Jadi kejadiannya itu awal Desember. Iya. Waktu itu saya mendapat suatu petunjuk sama Tuhan. Coba doa sungguh-sungguh ya. Doakan untuk Februari. Ada apa Tuhan? Engkau berdoa untuk Februari untuk dibebaskan dari wabah penyakit. Sampar perkabungan. Ya. Langsung saya berdoa, sampai kapan ini Tuhan? Engkau doa sampai Februari, sampai bulan Juli dan awal Agustus. Ya. Nah, waktu itu saya bertanya, wabah penyakit apa lagi? Karena tahun 2021 kan corona kan ya. Santi katakan wabah penyakit. Nah, wabah penyakit ini kan bisa tentang sakit penyakit perkabungan gitu loh. Nah, saya tidak menyangka itu tiba-tiba Omikron ya. Nah, lu sudah tahu bahwa manusia itu paling takut itu ada 3. Maka Alkitab berkata jangan takut karena aku menyertaimu. Amen. Nah, nomor 1 adalah penyertaan Tuhan. Nah, pertama itu namanya takut mati, betul? Takut mati. Betul? 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 Ya. Nomor 1 itu takut mati. Yang kedua itu takut sakit. Kalau udah ngomong penyakit itu udah pada takut. Apalagi misalnya stroke gitu aja, udah pada yang takut itu. Iya. Nah, dan yang ketiga setelah takut sakit, takut miskin. Iya. Takut lapar lah. Nah, takut miskin. Nah, 3 ini yang saya perhatikan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan untuk tahun 2022 ini ya Michael ya. Iya. Ini suatu hal yang berat untuk para pengusaha dan orang bisnis. Iya. Nomor 1, Omikron. Betul? Betul? Iya. Kedua, pajak. Tapi ada tax amnesty katanya Pak ya. Nah, yang dipikirkan kan setelah teks amnesti itu gimana gitu loh. Kan ada kelanjutannya. Nah, setelah teks amnesti itu gimana gitu loh. Iya. Nah, nomor 1 Omikron, kedua adalah Sakit. Takut sakit. Oh, Pajak. Iya, karena pajak ya. So. nah, dan yang ketiga ada lagi Michael, Iya. inflasi. Nah, dan yang ketiga inflasi ini dan daya beli masyarakat turun. Minyak habis. Saudara coba beli minyak. Udah di mana-mana habis. Ya. Nah, Mahal. sebenarnya kalau diperhatiin ya Michael ya,
Jadi tahun ini tuh tahun yang berat. Baik dalam sisi bisnis maupun dalam sisi pekerja. Ya, Karena 3 ini benar-benar berpengaruh gitu loh. ya, Makanya dalam hidup ini yang paling kalau kita tidak takut 3 hal ini ya, aman dah. ya, Jadi gimana kalau kita mikirkan pajak, kita bingung gimana mau kerja. ya, Kalau kita ngomong Omikron, sekarang kan hanya ada 2. Takut Omikron atau takut kelaparan. ya, Kalau Omikron belum tentu mati. Ya. Tapi kalau kelaparan enggak kerja, pasti mati. Betul? ya, Betul? Ya. Jadi kita diperhadapkan, kamu takut Omikron atau takut mati kelaparan, itu aja. ya, Nah, seperti gereja ya Michael ya. ya, Takut kebaktian, gerejanya bubar. Betul? Ya? ya, Nah, jadi gimana? ya, Kalau menurut saya, jalanin aja. ya, Karena apa? Kalau saya konsep, ada Omikron atau enggak Omikron, tetap kerja udah. Ya. Jalanin aja. Seperti sekarang ini, kalau saya tidak berani untuk melangkah, enggak mungkin saya ada di sini. iya benar. Nah, kenapa saya berani? Karena kita ini kan mati ada jadwalnya loh. Ya. Hanya kapan kita mati kita tidak tahu. Ya, Jadi kalau saya ditanya gimana Pak Daud, ya saya jalanin aja udah. Jadi 3 ini yang akan dihadapi untuk tahun ini. Ya. Nah, tahun 2020 waktu itu kan sempat saya ngomong sama Michael tentang bisnis harus real. ya, Ini saya memberitahu tentang 5 tahun ke depan Michael. ya, Waktu itu kan saya ngomong sama Michael bahwa bisnis harus real. Nah waktu itu baru trading namanya itu trading robot. ya. Masih ingat Pak Michael? Ya, kita Nah. bahas itu November 2021. Lagi terkenal-terkenal nih Pak ya. Waktu itu 2020 udah tak singgung itu. Harus real. Iya, Dalam bisnis itu harus nyata. iya. 1 tambah 1 2. Nggak bisa 1 tambah 2 100. Nggak bisa. Iya, Dalam bisnis beda dengan iman. iya, You iman boleh aku percaya. Tapi dalam bisnis harus 50-50. iya, Nggak, harus ada logika. Karena kita masih nginjek tanah kan gitu. iya. Nah waktu itu saya ngomong bahwa harus real. Nah tahun 2021 ada trading robot. Yes. Saya ngomong tidak. Kenapa? Yang jalani manusia hidup aja susah apalagi robot. Betul enggak? Karena bisnis seperti ini 5 tahun ke depan akan banyak beredar di masyarakat. Habis nanti adalah trading robot, nanti akan bisnis yang berhubungan digital. Iya, Yang menjanjikan keuntungan. iya, Dalam 5 tahun ini akan banyak beredar. Kenapa? Karena orang ingin cepat kaya. Orang ingin cepat dapat solusi. Tapi itu bukan solusi, justru menghancurkan. iya, Nah, dan waktu itu juga saya ngomong tentang Bitcoin, iya, tentang kripto. Ya. Saya ngomong jangan. Kenapa? Tidak ada dasar hukumnya. iya, Jadi kalau selama 5 tahun ini, bagaimana dalam bisnis, saya beritahu pada umat Tuhan, yaitu supaya bisnis yang nyata aja dah. Ya. 1 tambah 1 2. iya, Nah, dan ada yang tanya sama saya, Pak, kalau tanah gimana? Tetap tanah yang paling aman. iya, Kenapa? Ingat, saudara, tanah tidak mungkin bertambah, tapi jumlah manusia bertambah, jumlah keperluan tetap bertambah. Dan saya memberitahu penting karena nanti 5 tahun ke atas ya Michael ya, kalau saudara sekarang beli tanah, engkau akan menikmati 5 tahun ke depan itu bukan hanya dirimu, tapi anakmu. iya, Kenapa? Karena nanti 5 tahun ke depan nilai uang turun semua. iya. Jadi saya beritahu bagaimana investasi. Nah, investasi saat ini tetap tanah. Ya, tapi Pak banyak orang bilang sama saya, Pastor saya mau mendengarkan investasi gitu. Tapi
saya nggak punya uang. Ya, banyak orang lagi hari-hari ini ngalamin masalah keuangan, banyak orang lagi ngalamin sakit, dan lebih banyak lagi bukan hanya sakit secara fisik, tapi mereka itu sakit mental, Pak. Mereka sampai stres, mereka sampai depresi, mereka sampai ngalamin begitu banyak tantangan di dalam pikiran mereka. Nah, menurut firman Tuhan gimana Pak Daud? Yang itu namanya lagu lama kaset baru. Nah, bagaimana? Gini ya, ada suatu pendidikan yang harus dirubah. Ya. Pendidikan yang harus dirubah untuk anak kita dan diri kita. Ya. Saya masih ingat ya, waktu saya masih umur 9 tahun. Ya. Kakek saya guru itu ngajar saya satu hal. Ngomong gini, kamu tidak bisa keluar dari tempat ini kalau kamu belum bisa merobohkan kami berdua. Itu umur 9 tahun. Dan kakek saya itu ahli bela diri, ilmu magic. Kakek saya itu ahli kuncian tangan sama ahli pukulan. Sedangkan nenek saya itu ahli tendangan. Nah, dan dia ngomong sama saya, kamu tidak bisa keluar dari tempat ini sebelum bisa mengalahkan dua guru saya ini sekaligus. Itu kan suatu hal yang mustahil. Betul gak Michael? Karena dia yang mendidik dan melatih saya. Otomatis tahu bagaimana cara mengalahkannya kan susah sekali. Karena dia tahu bagaimana cara saya, jurusnya apa, tekniknya apa, sikatnya kan dia tahu. Ya. Nah, di situ saya berjuang dan tidak putus asa. Untuk melatih hidup saya untuk supaya keluar dari tempat itu. Dan akhirnya saya berhasil. Ya. Artinya apa? Kita ini terlalu banyak mudah, hidup kita itu tidak mengalami kesukaran yang berat. Ya. Misalnya cara mendidik anak. Orang tua tidak mau repot, anak dikasih game. Ya. Menurut Michael itu benar apa tidak? Itu bukan solusi coba. Anak-anak jadi ketagihan. Bukan hanya solusi. Ya. Nanti anak-anak itu nanti mudah menyerah pada keadaan. Oh ya. Karena inginnya semua cepat. Ya. Yang kedua, kalau kita perhatikan anak-anak kita semua terlalu dimanjakan mall. Sedikit mall. Semua sedikit, semua jalan pintas. Ya. Setuju? Coba ya sudah angkat tangan coba. Betul? Anak-anak kita semua ini kan ke jalan pintas. Nah, kalau hal ini dipupuk dari kecil, apalagi kita sudah terlanjur memupuk juga diri kita. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan waktu masa susah? Karena konsepnya semua bisa dengan instan dan cepat. Ya. Makanya trading robot. Ya. Bukannya solusi malah habis. Ya. Tidak mau susah. Ya. Nah, dan yang ketiga, semua enak. Nah, misalnya gini, kan ada hidup tuh ada pilihan. Mau naik lift, Ya. jalan kaki, mau milih mana? Ya. Semua pasti naik lift. Iya benar. Betul? Betul? Tidak mau susah. Iya. Nah, kalau kita sudah terlanjur dimanjakan lift, badan kita tidak pernah bergerak, Iya. dan kita sudah dimanjakan itu, waktu kita menghadapi masa susah gimana? Iya. Benar. Intinya apa? Kita harus merubah pola pikir kita, baik kita dan anak kita. Bagaimana bertahan di masa susah? Biasakan dengan hidup yang sederhana, Iya. dan saya lebih suka segala sesuatu dengan cara manual. Iya. Nah, ada pendidikan seperti ini. Mungkin ini pendidikannya agak beda ya. Iya. Waktu itu saya kan 10 tahun sama jenderal. Waktu itu saya tanya sama dia, kalau kita dalam tugas, kan banyak sekali jenderal ya. Teknologi ini penyadapan, saat itu digital,
Bagaimana saya menghadapinya? Kalau nanti kita dalam tugas nanti kan harus semua bersih dan rapi. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, satu hal. Gunakan cara manual. Jadi usahain dalam hidupmu, Pak Daud, sampai akhir hidupmu, lakukan cara-cara manual. Ya. Sekarang gini, salah satu ini ya, selama Anda pegang handphone, Ya, saya lagi pegang handphone, Pak. Ya. Anda dilacak, Oke. Anda bisa disadap. Ya. Penyadapan ada berbagai macam, baik dari jalur frekuensi suara, baik dari itu seluler, Ya. titik lokasi, titik koordinat. Jadi pertanyaan satu, Pak Daud. Kalau Pak Daud cara manual gimana, Jenderal? Tidak pakai sama sekali. Ya. Bisa ngelacak enggak orang? Artinya apa? Manual itu paling aman. Ya. Nah, dalam bisnis, dalam tugas, dalam pekerjaan, Ya. walaupun itu repot, Ya. gunakan cara manual. Ya. Dan sampai sekarang saya lakukan dengan cara manual. Ya. Seperti ini, orang kan ada namanya enggak mau repot, tanda tangan aja pakai, Oh, fingerprint. Ya. ada semua kan ya, Iya. canggih semua. Ya. Segala sesuatu yang canggih, digital, Ya. pasti bisa direkayasa, Ya. bisa dimainkan. Ya. Betul? Ya. Betul? Ya. Nah, dan dia ngomong sama saya, sampai akhir hidupmu, tetap gunakan cara manual. Ya. Menurut mereka gimana? Ya. Tapi rasanya nggak ada yang perlu ngelacak saya, Pak. Jadi nggak apa-apa begini. Kan, Nggak, ini kecuali kan- orang penting gitu ya. Nah, ini kan pengalaman Iya, hidup. pengalaman. Iya. Artinya apa? Banyak orang kan tidak mau susah. Iya. Benar. Makanya dia pakai ini, Iya. handphone. Iya. Ada satu pelajaran kata-kata gini. Iya. Kalau kita punya in-banking Iya. di handphone ini. Yes. Saya punya kawan ini, dia Ya. profesor. Iya. Ini di hacker, des, uang hilang. Iya. Gimana mau lapornya? Iya. Nah, dia ngomong, Pak Daud, paling aman itu ya Pak Daud. Loh kenapa? Kalau saya kan ngambil uang harus pakai ATM. Iya, Pak. Kedua harus ngambil di bank, Iya. enggak pakai e-banking. Iya, Pak. Nah, memang itu ribet dan enggak enak ya. Iya. Tapi itu paling aman. Iya. Nah, saya sarankan sama saudara, bagaimana memupuk supaya kita Iya. bisa bertahan. Iya. Belajar mau ribet dulu, Iya, mau susah. mau susah. Iya. Supaya belajar tekun ya, Pak. Iya. Saya ingat Yakobus pernah nulis kayak gitu. Berbahagialah kamu jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan karena itu menimbulkan ketekunan. Itu mungkin yang Pak Daud maksud ya, Pak ya? Dan saya sendiri pun didik anak juga seperti itu. Iya. Nah, memang kalau ngelihat saya didik anak kan, kadang orang lihat, wah ini terlalu keras, terlalu ekstrim. Iya. Saya ngomong sama anak saya, pada waktu saya didik sama kakek saya pernah ngomong sama saya, kamu boleh mengatakan saya manusia paling jahat di dunia, tapi setelah saya mati, kamu akan berterima kasih ke saya bahwa aku menciptakan manusia yang terkuat dalam hatinya Iya. untuk menghadapi badai apapun. Iya, Pak. Nah, kalau saya didik anak, semua kan disiplin waktu, Iya. disiplin latihan, disiplin tidur. Iya. Dan saya memang kalau ngomong kan gini, pokoknya iki, Iya. nggak ada kata you berkelit apapun. Iya. Pokoknya ini, panduannya ini, aturannya ini. Nggak mau selesai. Saya kan keras, Michael. Iya. Nah, saya sendiri pun didik anak ya Michael ya, harus belajar susah. Nah kita kesalahan orang tua zaman sekarang Iya. itu karena orang tuanya susah zaman dulu Nggak mau. tidak ingin anaknya susah, betul? Betul?
Dan itu suatu kesalahan menurut saya. Ya. Bagaimana seseorang bisa bertahan menghadapi masalah Ya. kalau dia tidak pernah susah? Seekor anak burung pun ingin belajar terbang harus susah dulu. Ya. Nah, kalau anak kita termasuk diri kita terlalu dimanjakan teknologi, Ya. terlalu dimanjakan fasilitas, Ya. ya begitu kena masalah ya ingat Raja Wali itu begitu ada angin dia naik. Ya. Karena dia biasa susah. Ya. Kalau emprit lain, begitu ada angin ya kabur, betul enggak? Nah, saran saya, Ya. bagaimana kita bertahan? Dari sekarang kita harus belajar susah. Kedua, bagaimana kita belajar semua kembali ke manual. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 3 sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Hari-hari ini kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan kehidupan kita bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Karena itu tiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan dan sebaliknya harus menjadi berkat. Di akhir zaman ini Petrus menuliskan bahwa setidaknya 3 sikap ini sepatutnya dimiliki oleh tiap orang percaya. Yang pertama, mampu menguasai diri. Hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing, melakukan hal-hal yang jahat, bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Yang kedua, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 1. Yang ketiga, suka berdoa. Doa itu bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab ketika kita tahu kapan akhir zaman itu akan tiba, namun jika kita tidak ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.